Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keluarga besar SD Muhammadiyah Tempuran Kabupaten Magelang yang saya banggakan, baik Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah, para siswa, juga Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang kami hormati. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan anugerah berupa kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi seluruh yang kita terima, kita jalani pada hari ini adalah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa diberi anugerah oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu tentu punya dosa ya. Siapapun, Bapak Ibu guru, orang tua, anak-anak juga punya dosa. Maka bagi kita, saya juga punya dosa itu. Kalau kita merasa punya dosa, datangnya bulan Ramadan adalah kegembiraan. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasar keimanan dan mengharap keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya kira di antara kita tidak ada yang tidak punya dosa. Nah, kalau kita punya dosa, maka kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu. Sebab kalau kita berpuasa, juga sholat malam pada bulan Ramadan itu, akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan kita itu termasuk hamba Allah yang diberi kemudahan untuk berpuasa di siang hari dan sholat malam atau sholat taraweh di malam hari. Nah, sehingga dosa-dosa kita, baik yang kita sadari, yang kita kenal maupun yang tidak kita sadari, itu betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian yang kami banggakan, oleh karena itu tugas kita di bulan Ramadan itu adalah mengisi dengan kegiatan-kegiatan, dengan ibadah-ibadah yang memang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Yang utama tentu saja berpuasa di siang hari. Kemudian di malam hari kita menjalankan sholat taraweh. Juga ibadah-ibadah yang lain seperti tadarus Al-Quran. Nah, tadarus itu dilakukan dengan membaca Al-Quran. Di samping membaca Al-Quran, juga berusaha mempelajari isi Al-Quran itu. Kalau kita sudah bisa mempelajari isi Al-Quran, sehingga mengenal apa yang merupakan perintah, apa yang merupakan larangan, kemudian kita mentaati. Kalau perintah ya kita laksanakan, kalau larangan ya kita tinggalkan. Nah, itulah yang penting. Dan jangan lupa, khususnya bagi anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Tempuran, itu juga tetap belajar. Jadi meskipun kita itu berpuasa, tetapi tetap menyediakan waktu untuk
belajar. Baik belajar ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Jadi jangan dihabiskan waktu kita di bulan Ramadan itu hanya untuk kegiatan yang tidur-tidur saja. Tidur atau main game saja. Nah, itu harus dikurangi. Ya boleh saja tidur, kemudian sedikit waktu untuk main game, boleh. Tetapi juga tetap melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, yakni belajar, membaca buku, menuntut ilmu, mendengarkan pengajian. Nah, nanti tentu ada melalui berbagai media, juga tadarus Al-Quran dan seterusnya. Itulah ibadah-ibadah yang khususnya bagi kita sekarang, baik murid maupun guru maupun orang tua, itu punya kewajiban untuk mengamalkannya. Bahkan bagi para orang tua, itu di bulan Ramadan itu juga didorong atau dikuatkan supaya meningkatkan kedermawanannya, ya, meningkatkan kepeduliannya, memberikan pertolongan kepada sesama. Apalagi yang memang diberi kelebihan rezeki. Kalau diberi kelebihan rezeki, ya kita kalau sehari-hari sudah dermawan, pada saat bulan Ramadan lebih dermawan lagi gitu. Nah, syukur-syukur kita kedermawanan kita betul-betul memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga kepedulian kita, kedermawanan kita itu sesuai dengan kebutuhan orang yang ditolong. Insya Allah, kalau apa yang saya sampaikan ini diikhtiarkan untuk dilakukan, target orang diberi kewajiban berpuasa menjadi orang yang bertakwa itu akan bisa kita raih. Nah, orang bertakwa itu idealnya kemudian memiliki 5 karakter atau 5 sifat. Yang pertama, orang bertakwa itu taat tanpa sambat. Nah, artinya taat kepada aturan Allah, kepada aturan apa saja yang betul, itu tanpa mengeluh gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak punya pamrih yang aneh-aneh atau pamrih yang bersifat duniawi. Itu tidak ada. Nah, kalau orang itu ikhlas, maka dia hidupnya akan tenang dan senang. Nah, itu. Kemudian ridho, yang ketiga ridho. Kalau orang itu ridho, berarti menerima dengan senang hati apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Baik takdir itu sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang itu. Jadi Allah tidak memberi beban kepada kita yang berada di luar batas kemampuan kita. Nah, ayat ini mendorong kita untuk mudah ridho, menerima dengan senang hati apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Nah, ada kalimat begini, hadiah terbaik adalah apa yang kita terima hari ini. Kemudian takdir terbaik adalah yang kita jalani hari ini. Nah, kalau bisa seperti itu, itulah orang yang ridho. Kemudian yang keempat, orang bertakwa itu harus bersabar. Nah, kalau orang itu bersabar, bisa menahan diri. Kalau bisa menahan diri, insya Allah kita bisa berpikir dengan jernih. Kalau orang itu bisa berpikir jernih, itu tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Nah, kita akan selalu berpikir dengan berbagai kemungkinan, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu orang yang bersabar. Kemudian yang kelima, orang bertakwa itu orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah.
Ciri utama orang yang bersyukur dengan benar adalah mengurangi atau meminimalkan sifat keluh kesah atau mengeluh. Nah, itu insya Allah kalau orang bersyukur dengan benar, maka dia tidak akan mengeluh lagi. Kalau 5 hal itu kita miliki, insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Maka orang bertakwa itu kuncinya pasti dia hidup bahagia. Dan hidup bahagia itu menjadi cita-cita setiap orang. Nah, maka ini alurnya sudah sangat benar. Kita berpuasa akan menjadi orang bertakwa. Kalau orang itu bertakwa, maka hidupnya bahagia. Kalau kita hidup bahagia, berarti cita-cita kita terwujud. Insya Allah itu yang kita harapkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.